Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Salah paham. Saat ini, Caca sedang menemani Aiden bermain di sebuah mall yang lumayan cukup besar. Sudah lama Aiden ingin bermain ke mall itu, namun Bian tidak pernah ada waktu untuk menemaninya. Sedangkan Jenar, jangan tanyakan lagi. Bahkan untuk keliling komplek pun ia masih suka nyasar. Dimas dan Arya. Apalagi semakin tidak mungkin bisa meluangkan waktu untuknya bermain seperti ini. Kita makan dulu ya, Tante lapar nih, kata Caca sambil mengusap perutnya yang memang belum diisi sedari pagi. Aiden, pengen makan KFC Tan, boleh nggak? Tanya Aiden. Pasalnya kalau sang papi tahu, sudah pasti ia tidak akan diperbolehkan. Kuy, kita ke sana. Kita puas-puasin makan ayam tepung, ucap Caca terkekeh. Lalu segera menggandeng tangan Aiden untuk mengunjungi restoran ayam goreng itu. Saat sedang menikmati makanannya, mereka dikejutkan oleh suara seorang laki-laki yang memanggil Caca. Caca, katanya, membuat Caca dan Aiden bersamaan mengalihkan tatapannya pada orang yang memanggil Caca barusan. Kak Fahmi, ucap Caca, lalu segera mengelap mulutnya yang sedikit belepotan dengan saus. Kok di sini? Tanya Caca. Halo Aiden, sapa Fahmi tersenyum lembut kepada Aiden. Tadi ada urusan sedikit di atas. Terus gak sengaja lihat kamu. Ya sudah aku kemari, kata Fahmi santai, lalu mendudukkan dirinya di depan Caca. Sedangkan Aiden hanya menatap Fahmi dengan tatapan yang sulit diartikan. Oh, kata Caca, lalu ia melanjutkan acara makannya. Kak Fahmi nggak makan? Tanya Caca menawarkan makanannya. Namun Fahmi menolak karena ia baru saja selesai makan. Aiden kenyang, kata Aiden yang sudah menghabiskan makanannya. Lalu dia pergi mencuci tangan. Kalian hanya berdua saja? Tanya Fahmi dibalas seanggukan oleh Caca. Karena dirinya masih makan dengan asik, tanpa peduli ada Fahmi. Cewek yang unik, batin Fahmi tersenyum. Karena Caca adalah tipe yang apa adanya dan tidak jaim sama sekali saat di depan pria. Haduh, kenyangnya, kata Caca setelah menghabiskan 3 porsi ayam goreng dan 1 nasi serta 2 cup mocha float. Gimana nggak kenyang kalau kalian berdua tapi menghabiskan makanan sebanyak ini? Ucap Fahmi berdecak kagum melihat kerakusan seorang Caca. Caca belum sarapan tadi, jadinya sedikit rakus, ucap Caca terkekeh. Sedikit rakus aja begini, apalagi kalau benar rakus ya, Ca, kata Fahmi tertawa. Ya udah aku susul Aiden dulu, sekalian cuci tangan. Kak Fahmi tunggu sebentar ya, titip tas Caca, kata Caca lalu segera menyusul Aiden ke toilet untuk cuci tangan. Fahmi hanya duduk seorang diri sambil memainkan ponselnya. Namun tiba-tiba ponsel di tas Caca berbunyi, membuat Fahmi mendongakkan wajahnya ke arah toilet untuk melihat Caca. Apakah sudah keluar? Namun ternyata belum ada tanda-tanda Caca keluar dari toilet. Fahmi pun dengan hati-hati mengambil ponsel Caca yang ada di tasnya. Om Duren, gumam Fahmi
mengerutkan dahinya bingung. Akhirnya, Fahmi memberanikan diri menekan tombol hijau. "Di mana kamu bawa Aiden?" ucap seorang pria di seberang sana, membuat Fahmi lagi-lagi mengerutkan dahinya karena bingung. "Maaf, Aiden dan Cacanya lagi di toilet. Kami sedang berada di Mall TA. Bila Anda mencari Aiden, silahkan saja jemput kemari," kata Fahmi santai, namun membuat sambungan telepon langsung terputus. Fahmi pun hanya mengedikkan bahunya cuek, lalu mengembalikan ponsel Caca ke dalam tasnya. Flashback on. "Mah, di mana Aiden?" tanya Dimas yang baru saja pulang dari kantor. "Dia pergi sama Caca," ucap Tamara tanpa mengalihkan pandangannya pada majalahnya. "Ngapain? Kemana?" tanya Dimas cepat. "Katanya sih ke mall, tapi nggak tahu mall mana," kata Tamara santai. "Kenapa Mama izinin sih Aiden pergi sama dia?" kata Dimas sedikit kesal. "Lah, memangnya kenapa?" "Kamu tahu, Dim, Aiden sudah lama merengek pingin jalan ke mall. Tapi kamu mana ada waktu untuk menemaninya," ucap Tamara membuat Dimas terdiam. "Kamu terlalu sibuk dengan mantan istrimu sampai kamu tidak memperdulikan anakmu. Dan sekarang, saat anakmu jalan dengan seseorang yang membuatnya nyaman, kamu mau melarangnya." "Dimas, anak mama yang paling tua, tapi pikirannya lebih dangkal. Kalau kamu nggak mau anak kamu nyaman dengan orang lain, buatlah dia nyaman dengan kamu. Dan jangan salahkan Caca dalam hal ini, karena semua kesalahan ada pada diri kamu sendiri," ucap Tamara tegas. "Tapi seenggaknya Mama beritahu Dimas dulu dong, Mah," ucapnya masih tidak terima. "Males banget Mama ngehubungi kamu. Paling juga kamu lagi sibuk mikirin mantan istri kamu," kata Tamara cuek. "Mama nggak akan ngelarang kamu rujuk sama mantan kamu itu. Tapi jangan pernah bawa dia masuk ke rumah ini lagi. Dan juga, Mama tidak akan pernah membiarkan Aiden ikut dengan kalian," kata Tamara, lalu beranjak dari duduknya, pergi meninggalkan Dimas. "Hais, mengganggu waktu santuiku saja anak itu," gumam Tamara kesal, karena waktu santainya diganggu Dimas. Dimas yang kesal dengan kata-kata Tamara pun segera berjalan dengan cepat menuju kamarnya dan membanting pintu dengan cukup keras, hingga membuat Lira yang baru saja keluar dari kamar Bian terlonjak kaget. Dimas langsung membanting tubuhnya ke kasur dan segera merogoh ponselnya untuk menghubungi Caca. Satu panggilan terhubung, namun tidak diangkat. Dimas mencoba lagi. Untuk kedua kalinya, masih tidak dijawab. Semakin membuat Dimas kesal. Hingga akhirnya, panggilan ketiga baru dijawab. "Di mana kamu bawa Aiden?" kata Dimas dengan tegas. "Maaf, Aiden dan Cacanya lagi di toilet. Kami sedang berada di Mall TA. Bila Anda mencari Aiden, silahkan saja jemput kemari," kata seorang pria di seberang sana, membuat Dimas langsung memutuskan sambungan teleponnya. "Siapa laki-laki itu?" gumam Dimas dengan menatap ponselnya. "Oh, jadi dia sedang berkencan dan membawa Aiden. Dia benar-benar membuatku marah. Bisa-bisanya dia mengajari anakku hal yang tidak baik," gerutu Dimas, lalu ia segera mengganti pakaiannya dengan lebih santai, tanpa mandi terlebih dulu, dan langsung menyusul Aiden dan Caca di Mall TA. Flashback off. "Kak Fahmi mau ikut main nggak?"
Tanya Caca saat akan pergi ke sebuah wahana bermain bersama Aiden. Boleh juga, kata Fahmi. Tapi temani aku dulu ya sebentar, katanya lagi. Sebentar aja ayo, ucap Fahmi yang langsung menarik tangan Caca untuk memasuki sebuah toko pakaian khusus laki-laki. Kakak mau ngapain? Tanya Caca yang masih belum connect. Om Fahmi mau beli baju tante, kata Aiden ikut berbicara. Masa iya kita mau main, Om Fahmi pakai jas? Yang ada nanti dia disangka bodyguard kita, ucap Aiden terkekeh. Nah, Aiden pinter, ucap Fahmi mengacak rambut Aiden dengan gemas. Oh iya ya, ucap Caca cengar-cengir sendiri. Kamu bantu pilih dong, Ca, kata Fahmi meminta Caca untuk memilihkannya satu pakaian. Kok Caca? Tanya Caca bingung. Biar cepet, karena aku tidak biasa memilih pakaian sendiri. Biasanya bunda yang memilihkannya untukku, kata Fahmi dijawab oh dan anggukan oleh Caca. Tapi apapun pilihan Caca, jangan protes ya, kata Caca dibalas anggukan oleh Fahmi. Caca mulai berkeliling di toko itu untuk memilihkan pakaian untuk Fahmi. Hingga tanpa sengaja, pilihannya jatuh pada sebuah kaos kopel berwarna biru muda terang yang kebetulan bajunya pun juga berwarna biru. Kayaknya kalau kita couple seru juga, gumam Caca sambil tersenyum. Kak, ini bagus deh, kata Caca memberikan 2 setel kaos kepada Fahmi, membuat Fahmi mengernyitkan dahinya bingung. Kenapa 2? Tanya Fahmi. Tentu saja, 1 lagi buat Aiden, ucap Caca tersenyum. Aiden kan gak perlu ganti baju tante, ucap Aiden protes. Please, ucap Caca mengatupkan kedua tangannya dan memasang wajah cute, hingga membuat Aiden mau tak mau menuruti kemauan Caca. Setelah beberapa saat, mereka bertiga keluar dari toko itu dan berjalan bertiga dengan Aiden di tengah, menuju tempat bermain yang diinginkan Aiden. Tidak sedikit yang melihat kagum dan mengira bahwa mereka bertiga adalah pasangan keluarga. Karena sepanjang perjalanan, mereka terus mengobrol dan tertawa bersama. Tak jauh dari mereka, Dimas yang baru saja tiba di mall itu pun langsung geram dan marah kala melihat Aiden bersama 2 orang dewasa yang memakai pakaian couple bertiga. Bersambung.